balik lagi di Mari Share bersama Wi dan Mariza. Di video kali ini aku mau membahas soal dan pembahasan UKOM, stase, pranikah, dan prakonsepsi. Di video ini aku mau membahas soal-soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi, yaitu jawaban-jawaban yang homogen. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke videonya. Pertanyaan pertama, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Nah, di sini kata kuncinya adalah pemeriksaan HSG. Jadi pemeriksaan HSG itu kan dilakukan ya paling tepat itu di hari ke-9 sampai 12 ya setelah hari pertama haid. Hal ini dikarenakan di hari tersebut itu asumsinya belum terjadi fertilisasi. Kemudian HSG ini tidak boleh dilakukan pada saat haid ya. Hindari segala 2 hari sebelumnya untuk meminimalisir iritasi dinding vagina. Jangan lupa untuk KIE-nya ya, kalau pasiennya atau si ibu itu belum tahu, HSG itu menimbulkan rasa tidak nyaman atau kram perut atau nanti ada perdarahan bercak. Soal kedua, diagnosa apakah yang tepat untuk kasus di atas? Di sini kata kuncinya, belum hamil setelah menikah 2 tahun, riwayat menstruasi teratur, pola hubungan seksual 3 kali dalam 1 minggu, tidak merokok, kemudian tidak mengonsumsi alkohol dan suami bekerja di kota yang sama. Kalau di sini sudah ada kata kunci setelah menikah belum hamil, apalagi ini 2 tahun, itu berarti sudah masuk ke infertilitas ya. Infertilitas itu ada 2, infertilitas primer dan sekunder. Kalau yang primer itu memang benar-benar belum pernah hamil atau terlambat haid ya selama menikah sudah lebih dari setahun. Kalau yang sekunder itu dia sudah pernah hamil tapi tidak tergantung apakah bayinya itu hidup atau meninggal ya. Jadi jawabannya adalah yang D, infertilitas primer. Sterilitas itu artinya adalah tidak adanya kemampuan untuk bereproduksi. Fekunditas itu kemampuan fisiologis ya pada wanita untuk hamil, baik itu ada atau tidaknya melahirkan status hidup atau meninggal ya. Kemudian infertilitas itu ketidakmampuan untuk hamil sesudah 1 tahun atau 6 bulan pada wanita usia lebih dari 35 tahun tanpa menggunakan alkon dan melakukan HS yang aktif. Kalau yang primer itu pasangannya sudah berusaha untuk hamil tapi tidak menghasilkan konsepsi lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Kalau yang sekunder itu pernah hamil sekurang-kurangnya 1 kali ya, tidak tergantung janinnya itu dilahirkan hidup atau meninggal. Kemudian belum ada kemampuan untuk hamil lagi setelah kehamilan yang pertama itu. Soal yang ketiga, ini adalah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut ya. Di sini soal ini itu pernah keluar di soal UKOM ya. Kata kuncinya siklus menstruasi tidak teratur kadang 2 bulan sekali, berarti lebih dari 35 hari ya. Lama mens 7 hari, ganti pembalut 2-3 kali per hari, berarti dalam batas normal. Jadi jawabannya adalah yang D ya, oligominor. Kalau aminor itu adalah tidak haid sekurang-kurangnya adalah 3 bulan berturut-turut. Aminor juga bisa didefinisikan sebagai belum pernah haid ya pada usia 14 tahun dengan belum adanya pertumbuhan kelamin sekunder dan 16 tahun belum haid namun sudah ada pertumbuhan kelamin sekunder. Kemudian polimenor itu yang kurang dari 20 hari ya siklus menstruasinya. Oligo itu yang lebih dari 35 hari. Hipomenor itu adalah volume darah haid yang lebih sedikit dari biasanya. Hipermenor itu adalah volume darah keluar lebih banyak dari biasanya. Soal keempat, diagnosa perempuan tersebut. Oke, di sini kata kuncinya adalah keluhan sakit daerah pelvis dan nyeri hebat saat haid. Riwayat keluarga ada yang mengalami hal yang sama. Ibu mengalami menor saat usia 10 tahun, kemudian lesi proliferatif merah pada fornix posterior. Oke, kata kuncinya sudah jelas ya, ada riwayat keluarga yang mengalami hal yang sama. Berarti jawabannya adalah yang A, endometriosis. Nah, endometriosis itu adalah penyakit inflamasi ya berupa tumbuhnya jaringan abnormal menyerupai endometrium yang memicu reaksi peradangan. Nah, pada pemeriksaan itu spekulum biasanya ada lesi proliferatif merah pada fornix posterior yang dapat berdarah jika terkena sentuhan. Endometritis itu adalah peradangan atau infeksi pada lapisan endometrium uterus. Infeksi ini bisa melibatkan myometrium dan parametrium. Keluhannya bisa berupa demam atau nyeri abdomen bagian bawah, nyeri tekan uterus ya, kemudian adnexa uterus dan nyeri goyang uterus. Biasanya terjadi
terjadi setelah melahirkan. Ya, jadi setelah melahirkan pada masa nifas itu ibu mengalami suhu yang tinggi, kemudian gejala atau tanda lainnya adalah adanya keabnormalitasan dari lokia. Ya, jadi lokianya itu akan purulenta. Lokianya lokia purulenta, yaitu lokia yang berbau busuk. Pelvic cyst itu adalah infeksi pada organ reproduksi wanita ya, seperti serviks, uterus, dan ovarium. Kemudian cervicitis itu peradangan pada serviks atau leher rahim ya, ditandai dengan perdarahan dari vagina di luar masa haid ya. Kemudian ada kontak bleeding atau keluar cairan abnormal dari vagina. Kalau vaginistis itu adalah peradangan pada vagina yang ditandai dengan gatal di vaginanya dan adanya keputihan. Biasanya vaginistis itu berbau tidak sedap ya. Ini macam-macam ya untuk penyebabnya, itu ada sendiri-sendiri. Kalau secara umum itu ada vaginistis, kemudian kalau secara khusus itu nanti bisa infeksi vagina ya, ada karena Trichomonas vaginalis ya, kemudian ada herpes dan lain sebagainya. Sekian video dari aku, semoga membantu teman-teman dalam belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you next time on my next video. Dah.